kali ini saya sedang berada di destinasi wisata kuliner, yaitu di Kopi Ampirono, tepatnya di Kulon Progo teman-teman. Ini lokasinya recommended banget. Nuansanya nuansa alam, dan kita bisa melihat cuacanya cerah, ya kan, keren banget. Itu belakang saya Bang Yosef lagi makan. Mantap. Minum apa? Minumnya apa? Serai. Milo anget. Milo anget. Milo anget. Dewe sase. Kita lagi kopi, minum. Antum apa? Saya ini aja, apa namanya? Kok Apa ini? Anget satu. ini saya kopi susu tat. Anget siapa? Aisyah. Oh iya. Kopi susu. Manis ya, Mbak? Iya, manis. Kopi susu manis saya tat. Kalau kurang manis, Kopi susu hangat. Panas. Kopi jos tat. Kopi susu enggak? Kopi susu mana tat? Ada nggak? Kopi jos susu. Kesalar ini. Ya. Tuh. Sama air putih. Tat. Pengen kok siji ra loro. Oh, nggak boleh double ya? Ya wes siji. Air putih. Iki apa air batu ini? Air bacem. oh itu enggak ada bang Gimana? Wis pisang goreng 5. Pisang goreng 5. Tadi ini. Iya. Kok goreng. Keblek kok ora? Ya kebelet kuwi loro kan. Loro. Yang pengen Wes keblek. beres. Yes. Kentang. Anu Aisyah. Tempe mendoan. Kentang nama. Telur apa? Telur. Itu terlihat ya teman-teman, Gunung Merapinya dari sini. Wah, sangat indah sekali teman-teman. Makan apa bang? Makan apa ente? Ini sayur apa lodeh kluwe. Lodeh kluwe. Bang. Sama telur dadar sama sambal terasi, Masya Allah, luar biasa. Kami ambil pemandangannya, lihat tuh. Ada gunung Merapi merbabu dengan teman-teman masjid, Insya Allah. Alhamdulillah. Kita coba ini, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Sambalnya jos. Mantap. Tuh. Ini saya lagi mau makan teman-teman. Ini ada terong, ada tempe, dan ada apa nih? Ya saya lodehnya ambil sedikit aja, kuahnya aja teman-teman. Wah, hasil.
wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Dari rasa malas dan dan lemah. Panas Pak. Itu doa yang disampaikan oleh Rasulullah setiap pagi dan sore, diajarkan kepada kita untuk dibaca dan Dikir pagi sore ya? Dikir pagi sore. Pagi petang ya? Masya Allah. Dan zikir itu akan berguna, akan lebih berguna ketika kita tahu apa yang kita ucapkan. Sedangkan kalau Al-Quran itu tanpa kita tahu apa artinya itu, kebaikannya dan keberkahannya kita sudah mendapatkan luar biasa. Itu Al-Quran, itu keistimewaan Al-Quran. Kalau zikir sebaiknya kita tahu apa yang kita. Itu Pak, zikir tuh semuanya ambil dari Al-Quran atau Ada zikir-zikir dari Al-Quran, ada yang nggak ada aja tuh? dari hadis, ada banyak. Al-Quran juga banyak. Doa-doa yang maksud dari Al-Quran banyak diajarkan Allah melalui Al-Quran. Doa-doa yang utama dipraktekkan itu justru Itu kalau Rasulullah itu doa itu kira satu posting loh, mahal. selalu mengutip apa namanya? Enggak, ini buat channel saya ya, teman-teman. Nah, ini buat petuah. Live lah. Enggak live, ini channel saya nanti di YouTube saya. Saya punya YouTube. Subscribe dulu teman-teman. Ya. Jadi apa namanya? Rasulullah itu kalau berdoa apakah selalu menggunakan apa namanya dari Al-Quran? Yang saya sampaikan tadi kan bukan redaksi dari Al-Quran, Ya. tapi redaksi yang disampaikan Rasulullah. Tapi redaksi yang disampaikan Rasulullah itu ya termasuk bagian dari bimbingan dan arahan Allah. Karena apa yang diucapkan Rasulullah itu dari Allah. Meskipun itu bukan dari Bukan dari Al-Quran. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah diperintahkan kepada kita, apalagi diperintahkan kepada kita untuk dipraktekkan, itu adalah sesuatu dari Allah. Karena yang dari Allah itu ada yang bentuknya firman, di mana itu Al-Quran yang tekstualnya dari Allah langsung. Rasulullah menyampaikan secara letterlock ya, sesuai dengan firman-Nya Allah. Tetapi kalau hadis itu adalah sesuatu yang dari Allah tetapi dengan redaksionalnya Rasulullah. Jadi bukan dalam bentuk firman. Kalau firman jelas sudah masuk Al-Quran. Firman semua masuk Al-Quran. Tidak ada firman Allah yang tidak masuk dalam Al-Quran. Ternyata apa namanya sejarah Islam itu banyak yang tidak banyak orang ketahui loh tadi. Soal apa namanya perjalanan kisah-kisah, ternyata kisah-kisah nabi-nabi yang tidak tercantum dalam Al-Quran itu tuh sangat luar biasa. Ya. Itu Cuman tidak semua nabi dikisahkan. enggak, cuma apa setelah kita cari oh nabi ini tuh, dan mereka dapat kisahnya itu dari mana ya? Ya, jadi Kan tidak diceritakan dalam Al-Quran. betul. Jadi ada kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Misalnya Nabi Isa bin Nun. Nabi Isa bin Nun itu kalau teman-teman Nasrani itu mengatakan Yesua. Kalau kita Oh ya, Joshua. Isa bin Nun itu adalah Nabi dari Bani Israel yang merupakan juga beberapa ulama menyampaikan termasuk pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi juga, dia Nabi. Itu Rasulullah menceritakan bagaimana ketika beliau dengan izin Allah menahan matahari, karena ya ada kisahnya sendiri tadi bisa dicari. Tetapi ada banyak kisah juga karena Nabi ini kan dalam sebuah riwayat kalau tidak salah Nabi yang Allah utus itu 126.000. Wah, termasuk Nabi Rasul ya, termasuk Rasul. Kalau Rasul, kalau saya tahu Rasul 300-an. 300-an ya. Rasul 300-an. Termasuk Nabi Isa itu Rasul. Nah, banyak di antara
para nabi itu yang diceritakan oleh Rasulullah, tapi juga ada dari kisah-kisah Israiliyat, nah, ahli kitab. Nah, terhadap kisah Israiliyat ini Rasulullah mengatakan kita tidak boleh langsung mengiyakan, tapi juga tidak boleh langsung menolak. Artinya tidak boleh, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi ya. Tapi sepemahaman saya, kisah Israiliyat itu kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel, dari orang Yahudi, karena mereka ahli kitab ya, mereka preferensi ada gitu ya, memang mereka ada informasi tentang itu tidak semuanya salah, tapi tidak semuanya juga benar gitu. Jadi ada kisah-kisah yang ditambahkan juga. Makanya Rasulullah menyampaikan untuk kisah Israiliyat tuh kita jangan mengiyakan 100%, tapi juga jangan menolak sepenuhnya. Tapi prinsipnya gini mas, bagi seorang mukmin itu sebenarnya mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, itu sudah cukup. Bahwa ada informasi tambahan, ya para ulama yang berkapasitas untuk menambahkan itu mereka punya hujah. Tapi kita mengikuti apa yang Untuk selebihnya itu bonus ilmu gitu ya? Ya katakanlah bisa benar bisa salah. Tapi kenapa tuh? Bener nggak sih? Kebanyakan nabi itu berasal dari Yahudi, dari Bani Israel ya, Bani Israel. Kalau nabi tidak. Allah alam ya, tapi banyak memang nabi atau rasul dari Bani Israel. Tapi kalau mayoritas saya tidak bisa menjawab. Saya nggak punya ilmu tentang itu. Apakah ada pernyataan mayoritas dari itu? Karena saya mengatakan seperti itu, saya mendengar langsung itu memang dari, walaupun dari online, dari YouTube, tapi ilmunya itu sangat berpengaruh gitu. Karena dia menyebarkan ilmu kebaikan, maksudnya mengajarkan kebaikan, dan itu salah satu ilmu sejarah lah, bahwa nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Kopi susu ya? Ini sudah? Ya. Ya makasih mas. Dan Bani Israel Hanya yang dari mana? Tapi bahwa kebanyakan kita tidak bisa menjustifikasi. Kenapa? Karena nama nabi dari 126.000 itu kan kita nggak tahu semua. Bagaimana kita bisa menghitung mayoritas nabi dari Bani Israel ketika kita tidak tahu nama-nama 126.000 nabi dan dari mana asalnya kan? Gitu loh. Jadi bahwa ada banyak nabi dari Bani Israel, ya memang Allah memberikan utusannya, mengutus. Allah berkehendak mau mengutus dimanapun itu kehendak Allah. Itu banyak yang berasal dari Bani Israel. Ya benar sekali, kalau memang jumlahnya ribuan itu tidak semuanya ini, karena ketika saya mencari beberapa nabi-nabi, ternyata yang dikulas itu hanya itu aja, maksudnya bukan hanya itu ya, hanya nabi-nabi yang punya sejarah menyebarkan kebaikan. Selebihnya itu dapat ini. Itu kecap ya? Taruh Enggak. aja. Ini punya siapa? Punya saya. Kok nggak dikembalikan sih? Oh, Nah itu, jadi yang dikisahkan itu teman-teman yang bersuka berkisah atau ustadz yang suka berkisah itu hanya nabi-nabi yang bersejarah tentang kebaikan. Maksudnya bersejarah tentang apa? Emang ada nabi yang bersejarah tidak baik? Enggak, maksudnya tuh yang itu tuh sejarahnya tuh bisa dikenang untuk diterapkan kepada nanti turun-temurunnya gitu loh. Yang banyak dikisahkan gitu. Belum yang mengerti saya belum mengerti. Kalau saya melihat ini beberapa saya cari nabi ini yang pernah diucapkan, ada nabi ini namanya nabi ini, hanya sekilas saja yang mereka ceritakan, nggak banyak gitu. Karena barangkali referensinya tidak ada, jadi kita nggak boleh ngalang kan.
Karena referensinya tidak ada, kita hanya menggunakan sumber referensi yang jelas, jadi dipastikan kebenarannya, yaitu Al-Quran dan informasi dari Rasulullah SAW. Itu kalau Apa mas? buku apa buku ada nggak ya? Sejarah seluruh nabi itu ada nggak ya? Tidak ada kalau satu nama itu. Ini siapa yang ada yang ini? Mana lihat? Ini siapa yang apa ya? Ini siapa yang ada ininya? Kopi jos susu teman-teman. Karena Allah itu kalau menceritakan semua, barangkali salah satu hikmahnya Yang ini siapa? Saya. kalau menceritakan semua kisah Kalau Nabi ini siapa? 126 Kalau ini siapa? berapa tebal. Kalau ini siapa? Oh iya ya. Kemudian yang kedua, barangkali apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Quran itu sudah mewakili pesan yang mau disampaikan. Kita pun nggak perlu mengetahui banyak detail. Makanya Al-Quran itu tidak menyebut detail. Tapi yang disebut adalah pokok-pokok yang penting untuk kita ketahui. Wong sing pokok wae ora apal. Pokoknya sing detail ya toh. Gaya benar ngono sinasnya. Kecuali kayak si itu. Nah, kemarin saya baca berita toh. Katanya cuma ada 60 orang di dunia ini saat ini tuh ya, yang dalam sekilas dia bisa langsung menghafal. Dalam sekilas dia bisa langsung menghafal. Namanya metode apa gitu? 60 orang. Oh iya, hanya 60 orang yang kemarin tertangkap di Jepang itu. Dia seorang kasir Indomaret, kayak Indomaret itulah. Dia membayar dengan kartu, hanya dengan langkah jari dia langsung bisa dia menembus membobol ya ribuan alat kartu ATM itu hanya dengan Ngapal. dan sejarah mencatat hanya ada 60 orang di dunia. Salah satunya Imam Syafi'i. Yang itu saat ini. Oh, saat ini bukan yang bicara dari Yang dulu. dulu, ya. Ya kalau Imam Syafi'i pasti Yang tercatat oleh orang ya, yang diketahui. Guinness record lah ibaratnya kalau apa. Mungkin ada tapi nggak terekspos. Iya. Itu tapi. Saya ada di siapa itu jadi ketemu 2 orang Jogja, Iya. santri Jogja. Pernah masuk di beberapa acara TV juga. Jadi menghafal dia sampai Siapa yang motret lagi? Siapa yang misalnya motret lagi? pengusinya bilangnya Siapa yang Quran halaman sekian baris sekian Langsung ya. langsung terus habis itu dari ayat itu mundur sekian halaman sekian baris langsung Masya Allah ya. Ya, mantap itu. 2 orang itu. Itu harus dicari. Dua anak itu. Ilmunya harus dicari. Masya Allah ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi hari ini sampai di sini dulu vlog kita dan kita mau pulang. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya.